Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil akhir amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di hari ke-22 di bulan Safar kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita pada kesempatan siang hari ini menghantarkan kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan dari seorang ulama salaf bernama Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, bahwa agama dan pemerintah itu kembar. Artinya kembar itu sama-sama ada kemiripannya dan mestinya harus saling menjaga, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghancurkan. Kata beliau, ad-din wal mulku tauma'ani, fad-dinu aslun wal mulku harisun. Ketika agama dan pemerintah itu disebutkan seperti kembar, fungsinya harusnya saling melengkapi. Jadi yang pertama, ad-din huwa aslun, agama adalah pondasi. Kemudian pemerintah atau penguasa itu harisun. Dalam bahasa Arab, harisun itu penjaga, atau di dalam bahasa Arab yang umum, haris itu penjaga keamanan lah, polisi gitu ya. Jadi antara agama dengan kekuasaan dengan pemerintah itu mestinya seperti kembar, dua-duanya memiliki kesamaan. Walaupun kembar tidak mungkin sama, karena yang kembar pasti ada bedanya, Pak. Silakan Bapak Ibu tanya sama orang yang punya anak kembar, udah bisa ngebedain, Pak. Kalau kita mungkin orang luar nggak bisa bedain mana yang kakaknya, mana yang adiknya, tapi orang tuanya pasti paham. Maka kalau ungkapan ini kita terapkan dalam kehidupan, tidak ada lagi pemerintah ikut campur ngikutin ngurusin agama gitu. Yang ada mestinya pemerintah atau penguasa itu menjaga agama, bukan menghancurkan agama. Hari ini ada tuh aturan-aturan yang menghancurkan agama. Di antaranya adalah memberi alat kontrasepsi kepada siswa dan remaja. Ini sama saja memberikan kesempatan kepada remaja generasi kita ini untuk berzina. Ada tuh kan peraturan yang sudah ditandatangani pula. Yang saya bingungin nih, orang-orang yang paham kok kagak ada yang ngomong gitu loh. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi mestinya agama itu menjadi pondasi. Maka kata Imam Al-Ghazali, fama la asla famakhdumun. Sesuatu yang tidak ada pondasinya maka gampang dihancurkan. Lalu kemudian fama la harisa fadha'iun. Sesuatu yang tidak ada penjaganya maka akan sirna. Hari ini kalau agama dibuat ricuh, agama itu seolah-olah menjadi musuh negara, maka ya agamanya pasti hancur, Pak, akan sirna karena tidak ada yang menjaganya. Saya bacakan dulu kalimatnya ya biar gak salah paham. Saya sedang membahas tentang maqalah. Maqalah itu ucapan ulama. Kata beliau, ad-din wal mulku tauma'ani, fad-dinu aslun was sultanu harisun, fama la aslalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'iun. Agama dan pemerintahan itu seperti kembar. Maka agama merupakan pondasi dan penguasa atau kekuasaan itu digambarkan seperti penjaganya.
Pada saat agama dihancurkan, berarti pondasinya tidak ada dong. Maka setiap yang tidak ada pondasinya akan segera hancur. Negeri ini kalau terus-menerus yang dipersoalkan urusan agama, ini negeri bakal hancur, Pak. Yang semestinya negara, semestinya kekuasaan melindungi agama dari berbagai rintangan dan tantangan yang ingin menghancurkan agama, hari ini justru orang yang berkuasa berusaha menghancurkan agama, bukan? Pak, jangankan melakukan, mendekatinya saja zina, itu enggak boleh. Karena dalam tafsiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang disebut wala taqrabuz zina, muqarabah, mendekati itu apa? Yang pertama pandangan. Itu pandangan itu sudah enggak boleh tuh. Sudah merupakan zina karena kata Nabi al-ainani tazniyan. Dua mata ini bisa zina. Al-yadani tazniyan. Dua tangan pun bisa berzina. Itu namanya muqarabah. Mendekati kepada zina itu mulai dari pandangan. Pandangannya saja tidak boleh, apalagi melakukan maksiatnya, melakukan zinahnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Surah 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Artinya muqarabahnya saja, pendekatannya saja, muqaddimahnya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, kalau sudah diberi fasilitas, itu namanya mengesahkan perzinahan. Dan ironisnya yang sedang berkuasa memberikan itu. Seolah-olah agama ini nggak ada pentingnya gitu loh. Karena zina itu kan larangan agama, Pak. Coba Bapak Ibu bertanya kepada agama yang bukan Islam, tanya aja deh. Boleh nggak sih sebetulnya berzina? Orang waras nggak bakalan, Pak. Agamanya apapun. Saya banyak teman-teman yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Mereka juga melarang, Pak. Kenapa? Karena itu terdapat akhlak manusia. Nah, kalau sekarang karena suka sama suka lalu melakukan hubungan badan, itu namanya binatang, Pak, bukan manusia. Betul apa betul? Pak, dan manusia mah kudu punya akal. Kalaupun hari ini ada otak, kalau akalnya tidak ada, bagaimana mungkin otak itu bisa berpikir? Karena yang sempurna manusia dikasih sama Allah itu bukan otak, Pak, tapi akal. Ada otak mah binatang juga dikasih. Kambing ada otaknya enggak? Ikan ada otaknya? Malah di periuk mau dijualin tuh otak-otak ikan. Manusia bukan punya otak, Pak, tapi punya akal. Sehingga akal ini bisa mengangkat seseorang menjadi lebih hebat derajatnya daripada malaikat yang tidak diberi nafsu sama Allah. Tapi kalau akalnya kalah dengan hawa nafsu, maka jatuh derajatnya lebih daripada binatang. Binatang main begituan di tengah jalan, di pinggir jalan, orang dilihatin gak ada masalah, namanya binatang kok. Tapi kalau manusia hari ini memberikan fasilitas, memberikan sesuatu yang mengajarkan kepada anak-anak remaja. Sementara remaja ini mestinya berbekal dengan ilmu agama. Karena sekali lagi, Pak, kalau sebuah negeri nggak punya pegangan agama, hancur, Pak, hancur. Nggak bakalan maju. Kalau dunia ini sudah hebat, itu memang ditakdirkan oleh Allah. Hari ini di negeri kita pembangunan infrastruktur dan seterusnya lebih hebat. Memang dunia itu kalau menjelang kiamat memang begitu, Pak. Kita cek hadis Rasulullah ya. Ini bukan saya yang ngomong nih. Pertandanya dunia ini akan berakhir adalah di mana dunia itu semakin gemerlap, Pak, semakin megah. Itu tandanya mau berakhir dunia itu. Bukan karena kehebatan seseorang, bukan. Karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya kehebatan apa-apa. Yang punya kehebatan dan kekuatan hanya Allah. Kita cuma berusaha saja. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dunia ini ketika mendekati kehancurannya secara fisik loh, fisiknya nanti ini dunia ini kan dihancurkan sama Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha
yawma'idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma'idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini nanti dunia mau nggak mau Pak, mau dihancurin sama Allah. Tapi sebelum dunia fisiknya hancur, yang dihancurkan itu adalah penduduknya. Dari sisi akhlak, adab. Coba nanti saya akan bacakan ya hadis Rasulullah SAW. Ini pertanda hancurnya dunia itu berawal dari kehancuran tatanan masyarakatnya dulu Pak. Baru nanti dihancurkan dunianya. Dan ini sekarang sudah mulai terjadi. Hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu kita membahas tentang ciri kiamat, tapi bukan yang ini hadisnya. Karena banyak hadisnya Pak. Hadis ini menyebutkan bahwa di mana menjelang dunia ini kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat yang dunianya masih tetap bagus. Justru malah mendekati kehancurannya dunia itu semakin lama semakin hebat Pak. Sekarang kita dibandingkan dengan 10 tahun, 20 tahun ke belakang, beda banget Pak kondisi kita. Dulu coba tanya ibu-ibu tuh yang tukang masak. Dulu mah nyalain kompor, ya kompornya pakai sumbu, pakai minyak tanah. Begitu disulut 1, 2, 3, nyalanya nggak langsung biru Pak, tungguin dulu. Mungkin yang satunya masih pendek, mesti dimatiin dulu semua, ditarik dulu pakai tali rapia tuh. Matengnya juga lama. Sekarang nggak punya bahan, nggak punya yang dimasak, yang penting ada pulsa sama duit. Datang tuh makanan. Itu sama karena memang seperti itu Pak. Perjalanan semakin canggih dunia ini justru itu semakin mendekati kehancurannya. Salah satu contoh dulu ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, dunia itu digambarkan seperti nenek-nenek, perempuan berarti nenek-nenek ya. Perempuan yang sudah tua tapi dandanannya menor banget gitu. Lalu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Sahabatnya Nabi kan malaikat Jibril Pak. Apapun yang ditanyakan pasti jawabannya lewat malaikat Jibril, kecuali hadis kudusi. Bukan malaikat Israfil Pak, bukan. Apalagi munkar nakir katanya. Jadi malaikat Jibril tanya sama Rasulullah, gambaran apa wanita tadi? Wahai Jibril, apa kata Jibril? Ini adalah gambaran dunia. Jadi dunia itu Pak, semakin tua pasti semakin seperti digambarkan orang tua, nenek-nenek makin tua kok makin dandanannya makin. Itulah begitu, dunia itu begitu Pak. Jadi kita ini semakin dunia ini semakin maju, transportasi segala macam. Sebenarnya akan menghadapi justru kita menuju kehancuran dunia. Itu secara lahiriah. Nah tapi secara tatanan masyarakatnya yang diprediksi oleh Rasulullah SAW hampir semuanya sudah terjadi sekarang. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Ciri-ciri dunia ini kiamat sugro. Tatanan masyarakatnya adalah yang pertama, tuqaribul aswaq ay kasadaha. Berdekatannya tempat berjualan sehingga banyak perusahaan-perusahaan atau warung-warung, toko-toko di pasar itu banyak yang merugi. Coba Pak sekarang. Di mana ada A, di situ ada I. Yang kena dampaknya yang mana Pak? Udah bukan A sama I, bukan. Masa waktu itu dijelasin juga? Tahu kan? Apa? Ya udah usah diomongin. Pokoknya depannya A, yang satu depannya I. Di mana ada A, di situ ada. Bukannya sekarang begitu Pak? Lalu kemudian kasadaha, yang hancur tuh yang mana? Bukan mereka berdua, yang hancur orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena banyak orang manusia sekarang ini di negeri kita ini lebih berbangga belanja kepada mereka, padahal ngutangnya di warung tetangga. Emang bisa ngutang Pak? Borong ngutang nawar aja kagak bisa. Bangga banget bawa tentengan. Padahal ngutangnya masa tetangga. Ayolah bangun ekonomi masyarakat itu dengan cara membantu tetangganya. Dan tetangganya mah jualan beda 500 perak aja ngerutu.
Habis di situ Pak Ustadz, mahal jualannya. Berapa sih mahalnya? Lalu kalau memang kenyataannya mahal, berapa sih untungnya? Ya tapi kan di sono juga banyak saudara-saudara kita. Itulah alasannya hari ini bangsa ini tidak mau bantu sesamanya. Yang kelihatan, banyak kan Pak perilaku kita sekarang yang begitu. Mau belanja sesuatu aja muter dulu, padahal tetangganya jualan. Apa sih yang ada di pikiran kita? Belanja kepada orang lain, sementara tetangga kita ngambil untung 10.000 paling. Nggak sampai ratusan juta kok. Betul apa betul? Pak? Betul apa betul? Ngomong betul aja susah bener. Takut ini. Yang kedua, ciri dunia ini menjadi kiamat sugro adalah watabshu al-ainatu ay akilur riba. Nah ini dia nih. Banyaknya merebaknya hal-hal yang berhubungan dengan riba. Bagaimana sekarang ini Pak? Orang kalau sudah melakukan judi itu pasti ada hubungannya sama riba loh. Udah judinya dosa. Apa judi online itu apa namanya? Judol ya. Pinjamannya namanya apa? Pinjol. Ujungnya benjol. Dan hari ini perjudian bisa masuk ke masjid-masjid Pak. Kenapa? Karena lewat aplikasi. Yang mau ditangkap kayak apa juga tetap aja kalau bandarnya masih ada mah. Dan mereka mau bahasanya kalau memang dibahasakan korban ya korban juga. Walaupun sebetulnya bukan korban, ya pelaku juga. Dalam berjudi itu tidak ada orang miskin jadi kaya, nggak ada. Yang ada orang kaya jatuh miskin. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita perjudian dan juga minum-minuman keras itu adalah paketannya setan. Dan ketika kita sudah melakukan judi, pasti keribanya pasti ada. Yang ketiga, ciri-ciri dunia ini mau kiamat dan termasuk kiamat sugro adalah wal mataru wala nabata. Banyak turun hujan tapi tanam-tanaman nggak ada yang subur. Sekarang kan hujan tuh malah jadi petaka Pak. Kalau zaman dulu orang berharap hujan itu tanamannya subur. Sekarang banjir Pak. Masuk ke rumah. Apalagi ditata nih, gangan dicor. Tapi ngecornya malah miringnya bukan ke got, miringnya ke rumah-rumah. Ya tuh hujan turun bukan air masuknya ke got. Air masuknya ke rumah. Da air mah mau rumah siapa aja Pak. Kalau posisinya rendah pasti disamperin sama air. Betul apa betul? Emang ada air milih gitu. Ini rumahnya Ustadz rendah banget. Belah sono orang biasa. Tapi pada saat hujan milih ke sono gitu. Enggak juga. Ini semua adalah prediksi Rasulullah SAW. 3, yang keempat. Watabshu auladul baghiyah yakni auladuz zina. Nah ini nih. Yang hari ini sengaja sama penguasa dibikin aturannya. Dan kalau sudah jadi aturan kita yang ngelawan Pak kena hukum Pak. Pan semua aturan mau mengikat, ya. Anda mau tahu, Anda mau tidak tahu, atau sengaja bahkan tidak sengaja, kalau ngelanggar aturan gimana Pak? Ya tetap dihukum. Kalau hari ini itu yang diperbolehkan berzina sudah ditandatangani, sudah menjadi aturan, kita yang ngelawan, kita yang dipenjara. Betul apa betul? Bapak lewat di jalan, aturan lalu lintas harus pakai helm Pak kalau bawa motor. Pakai helm ya, bawa STNK, bawa SIM. Itu kan aturan mengikat Pak. Begitu Anda lupa nggak bawa SIM. Ketemu sama petugas, diapain? Yaudah saya maafin kamu orang lupa. Mana ada. Aturannya tetap aturan. Nih yang saya bicarakan ini Pak, kalau hari ini sudah dibikin aturan, kita bisa apa? Masya Allah luar biasa. Udah sekarang pegang aja agama kita ini. Masing-masing berusaha biar kita selamat di hadapan Allah. Minimal kita jaga kita dan keluarga. Kalau kita nggak bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, ya minimal keluarga kita yang kita jagain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena sesungguhnya apa yang mereka perbuat nggak mungkin ditanyakan sama kita. Tapi sesuatu yang mungkar bila Anda melihatnya lalu Anda tidak mau merubahnya, kita ikut bertanggung jawab. Makanya saya dimanapun selalu saya ngomong, apapun yang perlu saya sampaikan, sampaikan. Persoalan lain nanti ketika orang menanggapinya,
Ini orang aneh banget. Enggak ada yang aneh Pak, karena memang Rasulullah SAW juga dianggapnya orang aneh. Bahkan dikatakan orang gila segala macam. Konsekuensi logis Pak, kalau kita berdakwah itu pasti ada pro dan kontra. Dan ada orang yang suka, ada juga yang tidak suka. Apalagi yang tersinggung, lebih banyak. Dan saya hidup itu enggak berharap semua orang senang sama kita semua, enggak ada Pak. Ceritanya dalam kalkulasi matematis enggak ada. Hidup kudu seneng semua, satu kampung, satu gangan kita tinggal, satu perumahan. Emang suka semua sama kita? Enggak bakalan Pak. Kalaupun ada orang yang seperti itu, kita tinggalkan mereka, kita pindah ke tempat yang lain, pasti ketemu lagi dengan orang yang sama. Sifatnya doang, beda muka aja. Yang kelima, apalagi ciri-ciri kiamat sugro, kata Nabi. Wa yu'addamu rabbul mal. Ini yang sedang terjadi nih di negeri kita. Kelihatan banget ini. Apa kata Nabi? Ciri-ciri kehancuran masyarakat itu di mana orang yang punya duit diagung-agungkan. Bahkan saya sering bicara, hari ini untuk jadi penguasa dan jadi pejabat nggak perlu orang cerdas Pak, yang penting punya duit. Betul apa betul? Pak, betul apa betul? Emang kenyataannya begitu kok. Wa yu'addamu rabbul mal, yang dimuliakan, yang diagung-agungkan, yang diikuti mereka-mereka yang punya duit. Ini Nabi yang ngomong Pak, bukan saya mau cuma bacain doang. Nggak ngarang-ngarang kok. Ini ada di tulisannya, kitabnya boleh Bapak cari, namanya Tanbihul Ghafilin, karangan Imam As-Samarqandi, Faqih Abu Lais, bab alamatis sa'ah. Nabi Muhammad SAW memprediksikan bahwa ciri-cirinya dunia ini mau menghadapi kehancurannya di mana orang mau pinter mau kagak, yang penting dia punya duit. Jadi mulianya hari ini orang karena punya duit. Bahkan jadi pejabat sekalipun nggak perlu pinter kok, nggak perlu. Yang penting punya. Ya kemarin pilpres pilkada juga begitu kok. Dikasih pemimpin yang jujur, yang cerdas, kok milihnya yang ngasih duit. Betul apa betul? Enggak, takut salah saya ngomong Pak. Betul apa enggak? Hah? Karena memang buktinya seperti itu. Kita bicara hari ini yang ada aja, yang ada gitu. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Wa yu'addamu rabbul mal. Diagungkannya, diposisikannya hebat, di mana orang itu punya banyak harta. Yang berikutnya adalah wata'lu aswaqul fusaqati fil masajid. Ciri-ciri dunia ini mau kiamat nih, dan itu merupakan kiamat sugro. Tatanan kehidupan manusianya sudah hancur berantakan, nggak ada adab, nggak ada kebaikan, banyaknya kemungkaran. Pada saat-saat tertentu orang fasik masuk ke masjid dan berbicara sesuatu yang berhubungan dengan agama. Kan begitu Pak? Kalau menjelang pilkada, menjelang pilpres tuh banyak orang yang kagak sholat aja masuk masjid sholat gitu loh. Bahkan ceramah. Padahal yang diharapkan bukan itu. Diharapkan adalah kemewahan dunia. Menjual agama, mengatasnamakan agama, padahal tujuannya ingin kekuasaan. Benci sama Islam, kagak suka sama Islam, pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, masuk masjid. Ini kata Nabi, watadharu aswaqul fusaqah. Berikutnya, ada lagi yang lebih parah, apa? Wa yadharu ahlul munkari ala halil haq. Di mana orang-orang mungkar dikasih kemenangan mengalahkan orang-orang jujur. Ayo, sekarang apa bukan? Pak, orang jujur tersungkur katanya. Orang baik mah kagak ada kamusnya sekarang Pak. Yang penting mereka bisa apa saja dilakukan. Maka Rasul memprediksinya wa yadharu ahlul munkar. Adhar itu apa? Mereka muncul, orang-orang yang mungkar ini, yang melakukan keburukan justru mengalahkan orang-orang yang melakukan kebaikan. Hari ini orang baik, waduh, jadi penyakit Pak buat mereka. Orang-orang jujur jadi penyakit. Saya banyak teman-teman Pak, yang orang-orang jujur di posisi ini dilempar, posisi ini dilempar. Karena nggak mau tanda tangan, udah buang. Ini kan luar biasa. Lalu mau jadi apa? Sebuah rumah yang diatur sama orang yang nggak pernah mikirin kehidupan orang lain. Mikirin hidup sendiri aja.
Padahal kita hidup nggak bisa hidup sendiri. Ya Pak, semua kita pasti berakhir Pak. Apapun yang kita miliki, berapapun, tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita. Lalu apa? Pertanyaan Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menguraikan ini, apa kata beliau? Kaifa ta'muruni ya Rasulullah? Bagaimana apa yang kau perintahkan kepadaku bila dunia sudah seperti tadi? Orang munkar berkuasa mengalahkan orang yang baik. Orang yang punya harta diagung-agungkan. Maka kata Nabi apa? Firro bidinik au kun halsan min halsati baitik. Kalau kondisi sudah seperti itu, maka larilah membawa agamamu. Bahasanya begini, pertahankan agamamu. Firro bidinik, bahasanya kalimat mufrad loh Pak. Firro bidinik itu artinya kita masing-masing kudu mempertahankan agama gitu. Kalau kamu tidak bisa, maka kun halsan min halsati baitik. Kalau kamu enggak bisa lari membawa agamamu, maka kamu menjadi seperti sebuah tikar yang sudah tua. Gimana Pak tikar Pak? Kita punya tikar nih di rumah, udah tua banget, digelar kagak enak, enggak digelar juga kita butuh. Sekarang kan agama begitu Pak. Hampir seperti itu sekarang agama itu. Enggak dibawa memang ini agama aturannya, dibawa kita serba salah, mentok sono mentok udah sih enggak usah alim-alim banget sih, biasa aja nih. Masya Allah luar biasa. Jadi agama di akhir zaman itu seperti tikar tua, digeletakin yang enggak ada manfaatnya, dipakai juga ya manfaatnya ya enggak seberapa. Artinya karena kondisi orang tidak lagi membutuhkan agama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih ada hadis lagi yang satunya, tapi waktu tidak mengizinkan. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya saya ingin mengingatkan saja kepada kita. Jaga keluarga kita Pak. Jaga betul lah keluarga kita hari ini. Karena Rasulullah sudah berpesan. Jadi kalau sudah diprediksi begini, ini mau nggak mau pasti terjadi Pak. Dan kita yang harus jaga betul-betul keluarga kita. Jangan sampai anak kita melakukan seks bebas. Jangan sampai anak kita semuanya terbuai dengan sesuatu yang pergaulannya menurut mereka itu adalah baik. Hati-hati Pak. Sekarang ini banyak sekali berseliweran di media sosial. Dokter kandungan mengeluhkan ada anak umur 10 tahun sudah berhubungan badan. Bahkan umurnya anak ini baru lulus SD. Masya Allah. Umur 10 tahun kan belum lulus SD Pak. Begitu lulus SD melahirkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan jangan biarkan anak-anak kita, sekarang ini bukan anak perempuan aja Pak yang dijagain. Sama saja anak laki-laki juga sama. Kalau dulu orang bilang punya anak perempuan itu seperti naruh telur di atas kepala gitu, di atas tanduk. Sekarang mah sama anak laki-laki juga. Karena hari ini banyak sekali yang penyimpangan seksual sehingga anak laki-laki pun ikut menjadi korban atau ikut berbahaya juga kalau kita lepas. Dan salah satunya yang harus kita lakukan adalah rangkul anak kita, didik dengan agama. Dari sekarang Pak, dari sekarang. Jangan nunggu anaknya berontak dulu baru dimasukin pesantren. Ini kadang-kadang saya kagak terima loh kalau orang begitu tuh. Anaknya nakal baru dibuang ke pesantren. Emang pesantren tempat buangan Pak? Di pesantren itu belajar agama yang otaknya mesti fresh. Ini mah kadang-kadang nggak masuk ke sekolah negeri, buang ke pesantren. Biar diajarin di pesantren. Namanya menghina pesantren kalau begitu. Niatkan dari awal, apalagi anak kita cerdas. Biar mereka bukan cuma cerdas tapi punya adab, punya ilmu yang kedepannya lebih bermanfaat untuk kehidupan keluarga kita dan kehidupan dia secara pribadi. Jadi jangan ini pesantren ini kalau anak nakal baru dimasukin pesantren. Anak bodoh belet baru dimasukin ke pesantren. La haula wala quwwata illa billah. Padahal di pesantren itu ilmunya banyak banget yang harus dipelajari. Nah kalau orang yang kagak bisa, orang otaknya butek, otaknya kagak punya perkembangan ya mungkin hanya sekedar belajar saja. Walaupun kalau memang kenyataannya seperti itu, ya lebih baik sebetulnya dibuang ke pesantren daripada
dibiarkan anak-anaknya bergaul dengan pergaulan yang bebas, dan nanti kelak di akhirnya yang akan rugi bukan cuma kita, Pak. Generasi ke depan yang akan sangat dirugikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Agama dan kekuasaan jangan dipisahkan. Ya, jangan dipisahkan, bawa kemana-mana. Bagi Anda yang punya kekuasaan, jangan tinggalkan agama. Bagi Anda yang beragama, jangan melepas kekuasaan, karena dua-duanya merupakan hal yang selalu harus berdampingan. Ya, mudah-mudahan saja hari ini para pejabat yang memiliki agamanya kuat jangan sampai terbawa dengan arus yang hari ini sedang rame lah ya. Nggak perlu lagi dibahas itu, kita doain aja lah, doain aja. Mudah-mudahan mereka-mereka cepat menyadari kesalahannya, mereka-mereka ini cepat betul-betul menyadari apa yang mereka lakukan adalah salah, kembali ke jalan yang benar. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Tidak ada, kecuali Nabi, ya. Tidak ada yang sempurna. Bahkan mungkin hari ini kita sedang mengidolakan seseorang saja, bisa saja kita kecewa. Makanya kalau mendukung, tidak mendukung itu jangan karena seseorang, karena Allah saja. Karena orang yang mendukung seseorang karena Allah tidak akan pernah kecewa. Begitu juga membenci karena Allah juga tidak terlalu tidak terlalu sakit hati, ya. Setiap apa yang kita sukai, setiap kita yang benci harus karena Allah Subhanahu wa taala. Di majelis yang mulia ini kita doakan para pejabat hari ini yang punya hati nurani, kita doakan semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Kalaupun mereka sempat melakukan kesalahan, namanya manusia. Sekali lagi, saya ingin jelaskan, tidak ada manusia sempurna. Semua pasti punya kesalahan. Kita doakan saja. Mudah-mudahan mereka hari ini yang berpaling dari kebenaran, yang awalnya istiqomah, mudah-mudahan Allah kembalikan kepada keistiqomahan yang pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikas shalihin wa ulama'ikal 'amilin al mukhlisin wa awliyaikal muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.